Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil darsana fi kitab syarhil waraqat fi usulil fiqhi. Sampai mana? Az-zahir wal mu'awwal. Qala al-mu'alif rahimahullah wa zahiru mahtamal amrayni ahaduhuma adhhar min al-akhar. Wa yu'awwalu zahir bid-dalil wa yusamma zahiran bid-dalil. Sebagaimana yang kemarin kita telah bahas ya. Kemarin kita bahas dalam bab apa? Majmal dan Mubayyan. Az-zahir lughatan al-wadih, yang jelas. Wa qala ba'duhum lafdhuhu yughni an tafsirihi. Az-zahir ini sebagian mereka telah berkata, lafadznya itu tidak butuh ditafsirkan. Zahir ya zahir. Zahir bermakna zahir, khalas. Ya, tidak butuh ditafsirkan lagi. Secara istilah arrafaha atau arrafahu biqauli mahtamal amrayni ahadum azharun akhar. Fa qaulu ma lafat. Kenapa sih ma di sini kita artikan lafat? Karena sekarang kita lagi membahas suatu lafat, ikhwan ya. Atau kalau umpamanya ma, ini kan ma apa ini? Nama usul kan? Atau kalau kita lagi bahas hadis. Hadis ini hadis sahih, maka maka kita terjemahkan ma apa? Hadis gitu. Paham ya? Sesuai konteks lebih bagus kayak gitu. Ana lupa mau bilang terus. Ma lafat. Qaul ihtamala amrayn ma'nayain aw aktsar. Lafat yang dia memiliki mengandung dua makna atau lebih. Li'anna zahir, karena zahir qad yakunu lahu iddatu ihtimalatin. Terkadang memiliki bilangan-bilangan lebih dari dua, ihtimalat yang berbilang, kemungkinan yang berbilang. Huwa fi ahadiha azhar, dan dari makna-makna yang memiliki ihtimal tersebut pada satu lafaz, tapi ada satu makna yang lebih zahir. Disebabkan dengan apa zahirnya? Dengan lafadznya itu sendiri. Ya, zahirnya kita pahami dari apa? Dari lafadznya itu sendiri. Dipaham ya? Nah, wa hadza yukhrijun nas lima taqaddam, dan inilah pembahasan mengeluarkan nas sebagaimana yang telah berlalu ya penjelasannya. Wa dhahir fil haqiqah, zahir itu kalau kita lihat secara hakikat, wal ihtimalu rajih minal amrayn, yaitu adalah ihtimal ar-rajih. Ada kemungkinan makna yang rajih dari dua perkara. Artinya dia memiliki satu makna yang rajih, tapi rajihnya ini masih memiliki ihtimal. Kemungkinan bukan dia yang dimaksud. Dari makna-makna marjuh yang lainnya. Yang mana itu juga ihtimal mungkin yang dimaksud maknanya ke situ. Nah, itu zahir namanya. Wa lafdzul ladzi yahtamilu wujuhan minal ma'na. Dan zahir ini dia adalah lafaz yang memiliki ihtimal banyak daripada sisi dari maknanya. Ya, beberapa sisi dari maknanya dia. Ba'dhum arjah min ba'din. La yuqalu lahu dhahiran illa idza istu'mila fi tarfi rajih. Sebagian daripada makna tersebut, dari bentuk tersebut, itu lebih rajih daripada sebagiannya. La yuqalu lahu zahiran, dan tidak dikatakan lafaz yang zahir itu dengan kata zahir illa kecuali idza istu'mila fi tarfi rajih, kecuali apa? Lafaz tersebut telah digunakan pada sisi yang rajihnya. Paham enggak? Ada nggak di situ? Semuanya nggak ada. Nah, jadi lafaz yang rajih ini ikhwan fillah, atau lafaz tidak dikatakan dia adalah lafaz yang zahir kecuali lafaz tersebut ketika telah gunakan kepada makna sisi yang lebih rajih. Paham? Kenapa? Karena yang zahir itu belum tentu rajih. Terkadang yang marjuh lah yang jadi rajih karena ada dalil yang lainnya. Maka yang marjuh ini berarti konsekuensinya apa?
dia menjadi zahir bidalilin akhar. Yang kemudian yang zahir dia menjadi marjuh. Paham? Paham ya? Ini harus kita pahami. Intinya zahir itu adalah kata yang dia atau lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Dan dari lebih dari satu tersebut ada salah satu makna yang dia sangat tampak, inilah pemahaman maknanya. Tapi tampaknya itu masih ada ihtimal kemungkinan bukan dia. Mungkin umpamanya ada 3 makna, mungkin makna yang kedua atau mungkin makna yang ketiga. Dan lafaz yang zahir ini belum bisa kita mutlakkan kepada dia sematan zahir secara hakiki kecuali telah jelas makna rajihnya yang mana dari 3 makna tersebut. Umpamanya kalau makna yang rajihnya adalah makna yang zahir, la syak kita katakan dia zahir tanpa ada dalil yang lainnya. Nah, atau makna yang kedua atau yang ketiga lebih zahir, lebih rajih dikarenakan ada dalil yang menunjukkannya. Berarti yang zahir, kita tidak pakai. Dan makna yang zahir tersebut menjadi marjuh. Dan makna yang kedua atau yang ketiga disebabkan karena ada dalil yang menunjukkannya, dia menjadi rajih bidalilin. Dan ketika dia katakan rajih, berarti kita sematkan padanya inilah yang zahir. Ya, inilah yang zahir disebabkan ada dalil yang lainnya. Paham ya? Nah, walau qala fi ta'rifi, kalau seandainya dikatakan pada definisinya madalla bi nafsi ala ma'nan rajih ma ihtimalin ghairih lakana awdah. Seandainya dikatakan di dalam definisi zahir madalla bi nafsi ala ma'nan rajih, ya dia adalah lafaz yang menunjukkan dengan dirinya sendiri kepada makna yang lebih rajih. Lafaz yang menunjukkan apa? Dengan lafaz itu sendiri atas suatu makna yang lebih rajih. Kenapa dikatakan maknanya lebih rajih? Karena hukum asal makna yang rajih itu diambil dari lafaz yang zahir. Paham? Hukum asal makna yang rajih itu diambil dari lafaz yang zahir. Paham ya? Dari lafaz yang dia zahir. Seperti contohnya misalkan yanzilu rabbuna, Allah itu turun. Maka lafaz daripada yanzil ini menunjukkan makna yang rajih dengan dirinya sendiri, dengan lafaz itu. Paham? Apa makna yang rajihnya? Turun. Maknanya turun. Dan ini diambil makna rajih ini dari zahirnya dia. Paham? Mahtimali ghairi, tapi di sana memang masih memiliki kemungkinan makna yang lainnya. Masih memiliki kemungkinan makna yang lainnya. Yang mana makna yang lainnya ini? Kalau umpamanya nanti ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang rajih ini tidak dipakai, ya, akan tetapi yang dipakai itu adalah makna yang lainnya, maka makna yang lainnya ini yang awalnya marjuh menjadi rajih. Nah, paham, ikhwan? Paham nggak? Adapun yang rajih, khalas kita tinggalkan. Tapi tidak ada pada contoh nama sifat Allah Azza wa Jalla. Karena nama sifat Allah Azza wa Jalla itu semuanya insyaallah jelas, ya. Wa qauluhu ahaduhuma ay ahadul ma'nain, salah satu dari 2 maknanya, wa huwal ma'na alladhi yatabadaru ilal dzihn bi mujarradi sama'. Ya, yaitu adalah makna yang terbesit di pikiran seorang ketika dia mendengar lafaz tersebut. Ketika dia sekedar mendengarnya, maka itu maknanya telah terbesit di otak dia. Maka ini namanya apa? Zahir. Paham, kan? Ya. Ahaduhuma azhar min akhar. Wa hadza yukhrijul mujmal, dan ya, ini mengeluarkan lafaz yang mujmal. Kenapa? Li'annahu la yatabaduru fihi wahidun minal ma'yain. Karena ketika kita mendengar lafaz yang masih mujmal, itu tidak terbesit sedikit pun di pikiran kita salah satu dari 2 makna yang ada. Akan tetapi masih bertanya-tanya makna yang jelasnya yang mana. Karena yang mujmal ini yang memang dia membutuhkan bayan, ya, al-mubayyin. Baru dikatakan jelas. Nah, adapun zahir lah. Wa qalu azhar min akhar lizuhuri asbabun minha. Sebab-sebab tampaknya sebuah makna
ya itu banyak minha di antaranya. Nah, kita kan lagi bahas apa? Lagi bahas tentang zahir, betul nggak? Zahir ini adalah kita katakan tadi apa? Memiliki dua makna atau lebih, salah satu maknanya lebih zahir daripada yang lainnya. Paham? Nah, artinya kapan dikatakan lebih zahir ini makna? Ketika kita mujarad mendengar lafaz tersebut, maka itu maknanya langsung ada di otak kita, itu namanya yang zahir. Dan di antara sebab zuhurnya suatu makna, ya li zuhur asbabun. Untuk makna zahir ini ada sebab-sebab. Minha di antaranya. Yang pertama al-haqiqah wa yuqabiluhal majaz. Makna yang hakikah dan lawannya adalah majaz. Nah, kita dapat mengetahui bahwasanya ini adalah makna yang zahir. Makna yang zahir, lafaz yang zahir, yang mana lafaz zahir tersebut adalah lafaz yang asal di dalam kita mengambil suatu makna yang rajih. Ya, di dalam mengambil suatu makna yang rajih, walaupun kalau dipraktekkan secara istilah nanti antara rajih dan marju itu kalau dipraktekkan. Ya, kalau dipraktekkan. Nah, di antara tahu bahwasanya ini adalah makna yang zahir ketika kita tahu bahwasanya ini adalah kalam di atas hakikatnya. Lawannya adalah majaz. Maka yang zahir berarti yang apa? Hakikah, ya, hakikat. Bukan yang majaz. Dan kaidah al-asal fil kalam apa? Al-haqiqah. Hukum asal pada sebuah kalam maka adalah hakikat. Ya, tidak ada ihtimal ta'wil. Tidak ada ihtimal majaz. Nah, contohnya ra'aitu asadan. Fahada yahtamilu an yakuna al-muradu al-hayawan al-muftaris. Maka dari kata asad ini, dari lafaz ini ada ihtimal yang dimaksud darinya adalah apakah hewan yang buas, wa huwa zahir, ini adalah zahir. Li'annahu mawdu'un nah, karena lafaz tersebut memang diletakkan untuk asad. Ya, paham ya? Asad, kita katakan, kita ulang, asad ini memang adalah suatu lafaz yang diperuntukkan untuk hewan yang buas. Wa yahtamilu ar-rajulu syuja', dan memiliki ihtimal bahwasanya itu adalah maknanya lelaki yang pemberani. Wa hamluhu alaihi ta'wilun. Kalau kita bawa lafaz asad ini kepada makna ar-rajulu syuja', ini adalah ta'wil. Paham? Ini adalah ta'wil. Berarti asadan adalah lafaz yang muawwal, ditakwil. La yuqbalu illa biqarinah. Yang mana ta'wil tersebut tidak bisa diterima, tidak bisa kita katakan sahih kecuali adanya qarinah. Kalau tidak ada qarinah untuk mentakwil, tidak ada dalil, tidak ada qarinah untuk mentakwil, maka kita amalkan hukum asal makna yang rajih, kita ambil dari lafaz yang rajih kayak gini. Paham ya? Ini dari lafaz yang zahir. Maka zahirnya berarti apa? Asad adalah hewan buas, singa. Hewan bunga, hewan buas itu adalah singa. Tidak bisa kita takwil kepada yang lainnya. Paham ya? Nah, di situ makna rajihnya berarti adalah ya hewan buas. Karena itulah yang zahirnya. Yang tampak. Nah. Berarti kalau makna daripada asadan itu ar-rajul syuja', berarti ini adalah makna yang marjuh. Nah, berarti dia adalah makna yang marjuh. Kalau misalkan ada dalil atau qarinah, ra'aitu asadan yakhutubu 'alal mimbar. Saya lihat singa, dia khotib di atas mimbar. Apakah singa ini hewan yang buas? Khotbah di atas mimbar. Oh, itu mah makanin orang nanti kalau ada singa di masjid. Maka yang dimaksud di sini apa? Ar-rajul asy-syuja'. Maka kita bawa makna asadan ini kepada ar-rajul asy-syuja', maka ini bentuk takwil. Bentuk apa? Takwil. Berarti kata asadan yang awalnya zahir menjadi muawwal. Tapi takwilnya ini adalah takwil yang dapat diterima karena adanya qarinah. Adanya qarinah dan terhalanginya kita untuk menafsirkan sesuai makna yang hakiki. Ya, terhalanginya kita untuk menafsirkan suatu makna yang hakiki. Makanya
Asadan ini maknanya adalah ar-rajul asy-syuja'. Berarti dia muawwal bi qarinah. Dan itulah berarti makna yang rajihnya. Itu makna yang rajih. Adapun makna al-hayawan al-muftaris itu makna yang marjuh jadi. Paham? Berikutnya, dua al-iktifa'u wa adamu taqdir. Kita mencukupkan diri dengan lafaz dan kita tidak mentakdir-takdirkan. Nah, ini kaidah yang Anda buat tadi ya, kaidah yang Anda katakan tadi. Bukan Anda buat ya, Anda nukilkan. Li'anna hadza huwal asal, karena ini adalah hukum asalnya. Faqaluhu ta'ala wa ja'a rabbuk. Zahiruhu, zahirnya daripada ja'a rabbuk apa? Anallaha ta'ala yaji'u bi nafsi. Allah datang dirinya. Yang datang Allah. Wa di'aun annal murad ja'a amru rabbik ta'wilun ala khilafiz zahir. Adapun klaim semata, dakwah klaim semata yang dimaksud daripada ja'a rabbuk ini adalah ja'a amru rabbik, ini adalah ta'wil. Paham? Ini adalah ta'wil menyelisihi zahir nas yang ada. Kalau ada dalil terima nggak? Terima kalau ada dalilnya. Muawwal nanti. Ya, jadi lafaz ja'a rabbuk, ja ini jadi muawwal. Tapi muawwal bid dalil. Sehingga maknanya rajih. Akan tetapi sekarang pertanyaannya, tafsiran mereka ja'a amru rabbik ini ada dalil nggak? Lah, enggak ada. Menyelisihi zahir nas yang ada. Berarti fala yuqbal, enggak diterima. Berarti makna yang rajih sesuai daripada lafaz yang zahirnya. Ya, sesuai daripada yang zahirnya. Paham ya? Ja'a rabbuka ja'a rabb. Adapun amri rabbik ini adalah makna yang marjuh. Makna yang barakallahu fikum. Berarti ikhwan fillah azakumullah jami'an. Intinya hukum asal kita menggunakan lafaz ini di atas kezohirannya. Itu al-asal. Makanya nanti kan kaidah pernah kita pelajari apa hukum asal beramal itu dengan lafaz yang zahir. Nah, zahirnya kita amalkan sampai ada dalil yang memang dia ya menjelaskan mana yang lainnya. Nah, sebagaimana hukum asal kita beramal dengan dalil yang am sampai ada apa? Taksis. Nah, lanjut. Kemudian ketiga, supaya kita tahu az-zuhur al-ma'na al-itlaq wa adamu taqyid. Kita memutlakan. Kita memutlakan tanpa adanya taqyid, ka qoulihi ta'ala fi kafaratiz zihar. Seperti firman Allah Ta'ala ketika membahas tentang kafarah zihar. Fatahriru raqabah. Maka zahirnya apa? Fazahiruhu anna raqabah ghairu muqayyada bil iman. Wa taqaddama dzalik fi babil mutlaq wal muqayyad. Telah berlalu pada pembahasan mutlaq muqayyad. Yang sahih, na'am, dia ibqa ala itlaqihi. Kita tetapkan di atas kemutlakannya dengan beberapa alasan yang kita telah jelaskan. Di antaranya alasannya apa? Karena kalau kita hamlu al-mutlaq al-muqayyad fi hadzal maqam khilafu zahir, menyelisih zahir nas yang ada. Paham ya? Karena juga mungkin Allah menginginkan adalah raqabah doang, enggak ada mukminahnya. Makanya jangan kita bawa karena hukumnya sebabnya berbeda. Sebabnya berbeda. Juga kemarin kita bahas mungkin kalau umpamanya khata itu besar perkaranya berbeda dengan zihar, ya. Dia kabir min kabair tapi lebih dibawa daripada al-khata. Ya, tragedinya tentu. Adapun dosa khata ya enggak dosa. Karena kan khata enggak sengaja. Tapi tetap dia ya terkena hukum mudhiyah yang telah ditentukan oleh syariat. Paham kan ya? Nah, kalau umpamanya kita bawa mutlak ini kepada muqayyad bi qaidil iman, datangkan dalil. Datangkan apa? Dalilnya supaya kita beralih dari zahir ke muawwal. Muawwal bid dalil. Supaya muawwal, na'am, bid dalil tersebut memiliki makna yang rajih, tidak makna yang marjuh. Adapun muawwal bi ghairi dalil, na'am, maknanya tetap dalam keadaan marjuh.
Hakada. Kemudian keempat al-umum. Syuf. Fa-alfadul umum zahirah fihi mahtimalul khusus. Umum ini adalah lafaz-lafaz yang zahir. Ya, walaupun di dalamnya memiliki ihtimal adanya pengkhususan. Wa hamluhu al khusus ta'wil. Dan dibawa kepada yang khusus ini adalah ta'wil. Boleh enggak? Boleh dengan syarat ya adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Betul enggak? Ya kaidahnya betul enggak? Qarinahnya betul enggak? Bahwasanya na'am ini adalah mukhasis untuk am. Ini mukhasis untuk am. Nah, ini bicara tentang apa ikhwan? Tentang al-mukhasis al-munfasil tentu ya. Karena kalau al-mukhasis al-muttasil itu telah jelas perkaranya, langsung dikhususkan. Ya, langsung dikhususkan. Maka kita ya beramal dengan yang yang telah dikhususkan. Kalau memang ya sesuai makom ya, sesuai makom. Barakallahu fikum. Naam. Wa min amthilatil zahir ma warada fi hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wudu min luhumil ibil. Nabi SAW itu pernah ditanya tentang wudu disebabkan makan daging onta. Faqala tawaddu'u minha. Udah, wudu lah. Ya, Nabi berkata apa? Apakah ketika makan daging onta itu harus berwudu? Tawaddu'u minha. Wudu dari daging tersebut. Al-hadis. Fa inna zahir min hadis anal murad ghusl a'dha'il arbah. Semuanya zahir daripada hadis ini yang dimaksud daripada wudu ini adalah membasuh anggota yang 4. Ya, dari anggota badan yang 4. Kenapa? Li'anna wudu hakikat syariah. Karena wudu ini adalah hakikat syariah. Dan Nabi itu sedang berbicara syariat. Makanya kita takdim hakikat syariah sebelum urfiyah yang ada zaman Nabi, kemudian sebelum lughawiyah. Fayuhmalu fi kalam syara' ala muradihi. Maka kita bawakan kalam syara' kepada yang ditujunya, yang dimaksudnya. Wala yasihhu hamlu ala al-ma'na tsani wa huwa an-nadhafah. Dan tidak sah kita bawa makna tersebut kepada makna yang kedua. Oh ini maksudnya wudu, mungkin kata Nabi bersih-bersih. Tidak sah. Karena itu mu'awwal, mentakwil. Karena itu mentakwil yang zahir. Barakallahu fikum. Illa bidalilin, kecuali dengan adanya dalil. Oh mungkin kata Nabi ini ini tawadhu ini adalah an-nazafah, bersih-bersih. Tahu dari mana? Saya pernah nanya sama Nabi berkata kayak gini. Dalilnya sahih misalkan. Ya, umpamanya karena memang bau atau bagaimana. Disuruh bersih-bersih supaya tidak mengganggu orang. Mungkin misalkan gitu ya kita katakan. Maka makna yang awalnya zahirnya adalah wudu syar'i, dia menjadi mu'awwal dengan dalil. Mu'awwal bid-dalil fasara rajihan maknahu. Nah, tapi wala dalilah, tapi tidak ada dalilnya ya. Tapi tidak ada dalilnya. Fayakunu zahiran fil ma'na. Maka zahirnya itu berada pada mana yang pertama. Berikutnya wa yu'awwal az-zahir bid-dalil. Ay yusrafu lafdhu an zahirihi. Maksudnya apa? Lafaz itu bisa kita palingkan dari makna zahirnya idza wujida dalilu sharifu lahu, ketika ada dalil yang memalingkan dari makna zahir kepada makna yang selain zahir. Wa hadza yufidu anna hukma zahir annahu la ya'dilu anhu illa bidalilin sahihin yasrifuhu an zahirihi. Di sini faedah ikhwan. Di sini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hukum zahir tidak boleh kita berpaling darinya illa kecuali bidalilin sahihin, dengan dalil yang sahih yasrifuhu an zahirihi, yang memalingkan dalil tersebut dari makna zahirnya. Wa yakunu dalil aqwa min az-zahir. Dan dalilnya itu lebih kuat daripada yang zahir. Tentu ya, dalil yang memalingkan dari makna zahir kepada makna selain zahir, itu harus lebih kuat daripada yang zahir. Wa illa fayajibul amal bi zahir. Kalau tidak lebih kuat, maka wajib kita beramal dengan yang zahir. Karena kita ingin jadikan yang makna marju ini menjadi makna rajih. Ya, muawwal bi dalil harusnya, dan dalil harus lebih kuat. Tidak bisa kita sembarangan. Wa hamlul lafaz ala ma'na zahir la yahtamil la yahtaju ila dalil. Dan membawa lafaz kepada makna zahir itu tidak butuh dalil. Di anna hadza huwal asal, karena ini hukum asalnya.
Wa li annal amal bil zahir tariqatu salafis salih min hadhihi ummah, karena beramal dengan zahiran nas ini merupakan jalan para salafus salih dari umat ini. Wa li annahu, karena dia juga ahwatu wa abra' li dhimmah, lebih berhati-hati dan lebih lepas daripada tanggung jawab. Wa aqwa fi ta'abbud, lebih kuat lagi di dalam ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya zahir, nah kita amalkan. Wa adalu ala inqiyad, dan juga menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat patuh terhadap syariat. Fa idza surifa lafdhu an zahirihi bidalilin sara muawwalan, ketika dalil tersebut palingkan dari zahirnya dengan dalil, maka dalil tersebut yang zahir jadi apa? Muawwal. Apa muawwal? Yang ditakwil. Ya, yang ditakwil. Wal muawwal lughatan ma'khudun min al-awl, masdar ala ya'ulu awlan. Idza raja'a, ya idza raja'a mananya raja'. Taqulu alal amr ila fulan, ay raja'a ilai. Perkara itu kembali kepada fulan. Ya, perkara itu kembali kepada fulan. Silahan hamlul lafzi alal ma'nal marjuh, secara istilah membawa lafaz kepada makna yang marjuh, ay sarful lafzi an dhahirihil mutabadir minhu ila ma'nan marjuhin ghairi mutabadir lidhin. Kita palingkan lafaz tersebut dari makna zahir yang terbesit di dalam hati kita, dalam otak kita, ya, kepada makna yang marjuh yang sebenarnya tidak terbesit di dalam pikiran kita. Misalnya kalau Ta'ala, contohnya firman Ta'ala, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Ya, sesungguhnya saya bernazar kepada Rabb saya sauma, untuk saum. Lihat di sini. Falafdzus saum fil ayat yahtamilu ma'nayain. Lafaz saum ini dalam ayat memiliki ihtimal dua makna. Ahaduhuma huwa zahir. Yang pertama zahir bermakna saum syar'i, paham? Maknanya puasa secara syariat. Wa huwa imsak anil mufattirat. Itu adalah imsak, menahan diri dari al-mufattirat, dari perkara-perkara yang dapat membatalkan seorang dari puasanya. Wa tsani huwal marjuh, yang kedua adalah makna yang marjuh. Bimakna imsak anil kalam, maknanya diam dari berbicara. Saum bimana diam dari berbicara. Wa hadza huwal murad minal ayah bidalili falan ukallimal yauma insiya. Dan ternyata makna marjuhlah yang diinginkan dari ayat yang di atas. Paham? Dalilnya mana? Dengan dalil, kenapa sih dikatakan marjuh ya? Karena kita kan bicara dalil syar'i ya ikhwan ya. Tadi udah kita katakan ketika kita bicara dalil syar'i, kalamu syara', maka yang kita muqaddam apa? Hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah dari shaum ya puasa, al-imsak anil mufattirat min awalin nahar ila ghurubiha. Nah, ila akhirih. Tapi ternyata tidak itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah makna yang marjuh, yaitu adalah al-imsak ani al-kalam. Dan inilah mana yang diinginkan dengan dalil yang menunjukkannya. Apa dalilnya? Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari itu saya tidak mau berbicara kepada siapapun dari manusia. Paham? Berarti maksudnya shaum di sini adalah tidak mau berbicara. Nah, ini maknanya sekarang marjuh atau rajih? Ayo, rajih bidalil. Makna yang kedua, yang awalnya marjuh menjadi rajih bidalil. Makna yang pertama yang jadinya awalnya rajih menjadi marjuh. Paham ya? Hakadha. Wa hadha huwa ta'wil fi istilahil usuliyin. Ini adalah ta'wil menurut istilah usuliyin. Wa huwa la yakunu sahihan maqbulan illa bi thalathati syurutin. Tidak menjadi sah, tidak menjadi diterima kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna al-lafdhu qabilan li ta'wil. Lafadznya harus menerima ta'wil. Artinya lafaz itu bisa menerima ta'wil, bukan lafaz yang nas. Nas menerima ta'wil. Bi an yakuna al-ma'na al-marju' mimma yahtamilu lafaz. Nah, maksudnya apa? Makna marjuhnya itu adalah makna yang memang di antara makna yang memiliki kemungkinan dari lafaz itu sendiri. Paham ya? Makna yang mengandung kemungkinan dari lafaz itu sendiri, seperti tadi yang di atas. Saum maksudnya saum syar'i atau saum berdiam diri. Itu kan adalah makna-makna yang dia apa? Memiliki kemungkinan untuk lafaz saum itu sendiri. Bukan makna yang jauh. Oh, saum maksudnya apa? Oh, maksudnya ini apa? Tidur. Oh, maksudnya apa? Naik motor. Kemana pergi? Itu mau jauh banget.
Barakallahu. Fasarful 'am masalan, memalingkan yang am contohnya an umumihi dari umumnya, wa iradatu ba'di afradihi dan menginginkan sebagian daripada afrad yang am bidalilin dengan dalil huwa ta'wilus sahih, ini adalah ta'wil yang sahih. Paham? Kenapa boleh kita katakan gitu? Li'annal 'am yahtamilul khusus, karena lafaz yang am dia memiliki ihtimal pengkhususan. Al asal fil kalam kita katakan am, kita amalkan yang am. Namanya am ini memiliki ihtimal khusus nggak, kawan? Naam, la syak wala raib. Nanti jadinya ada al-amul makhsus, nanti juga ada al-amal mahfuz, misalnya yang udah kita pelajari. Ini berbicara pada masalah al-mukhassis al-munfasil, ya, mukhassis yang munfasil, yang mentaksis am, yang menyendiri dari dalalah syar'iyyah. Sekarang sebelum kita lanjut, mukhassis munfasil itu ada berapa, Ruli? Wah, kayaknya ini udah terima ini kayaknya. Aduh, lupa lah. Hanif, endak. Ini kayak ada ampas dikit ya, keren. Pantesan tadi kok warnanya kok agak beda gitu ya. Dan ini ngapain antum? Jawab Den, jawab. Syartiyah ini mutasil atau munfasil? Mutasil. As-soal anil munfasil. Dul. Ta'ab. Ya. Coba jawab. La, ini mah taksimatnya udah, tafsilatnya itu. Berarti apa pertama? Syara'. Ya. Al-mukhassis munfasil adalah syara' pertama. Di mana nanti syara' dibagi sebagaimana antum katakan Quran bi Quran, Quran sunnah, kemudian Quran ini qiyas, Quran ijma' dan sebagainya. Kalau ada. Dong. Tahu nggak? Lah itu syarat kelas. Banat tuh bisa jawab loh kemarin. Tanya kayak gini. Aduh malu sih anak. Hissiyah. Naam. Aqliyah. Ya? Itu. Apa? Apa? Baik. Labas. Anda ini dia, Anda melihat dia curang. Enggak apa-apa, Hasan itu ya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sekarang al-mukhassis al-munfasil yang bi al-his dan bi al-aqal, apakah dia dikatakan mukhassis munfasil? Ayo. Hah? Oke, ada nggak pendapat yang lain? Apa? La. Al-am urida bihil khusus. Itu pendapat yang lain. Al-am urida bihi al-khusus. Naam. Faqala ta'ala hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Nasun zahirun fi tahrimi
jildil mayyitah. Ini adalah nas yang zahir di dalam pengharaman jild. Apa jild? Kulit mayyitah apa? Bangkai. Lakin akan tetapi sarafa hadzal umum an zahirihi qaul sallallahu. Umum ini, dalil umum ini apa? Dipalingkan dari makna zahirnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hala akhadtum ihabaha fantafa'tum bih. Kalian kenapa enggak ambil kulitnya? Kalian akan membuat manfaatkan kulitnya tersebut. Ini Sahih Bukhari Muslim. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya jildul maitah itu tidak diharamkan setelah disamak. Nah. Fa in kana lafdhu la yahtamilu al-ma'na al-marju aslan fa huwa ta'wilun fasidun mardudun. Kalau misalkan lafadznya memang secara asalnya tidak memiliki ihtimal makna yang marjuh, maka dia ta'wil fasid mardud. Ka qouli ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fa inna zahirahu anna Allah ta'ala 'ala al-arsy 'uluwan khasan yaliqu billahi 'azza wa jalla. Sungguhnya zahir daripada nas ini bahwasanya Allah azza wa jalla itu apa? Tinggi di atas arsy dengan tinggi yang khusus, ya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan uluwan khasan karena ini merupakan ulu dari sisi istiwa. Adapun uluun aman ketika dikatakan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal murad, ini yang dimaksud. Wa sarfu ila ma'na al-istila wal mulk batil. Adapun dipalingkan kepada makna penguasaan yang merajai, maka ini makna yang batil, li'annahu la yu'rafu fil lughah al-istiwa bi makna istila wal mulk. Karena tidak diketahui sedikit pun dalam bahasa, istiwa maknanya istilah atau mulk. Paham ya? Naam. Asyaratun tsani, syarat kedua, an yaquma dalilun sahihun ala sihhati sarfil lafzi an zahiri ila al-ma'na marju'. Harus ada dalil yang sahih yang menunjukkan sahihnya pemalingan lafaz tersebut dari makna zahirah kepada makna yang marju. Fala yasihhu ta'wil bi mujarrad ihtimal. Ta'wil itu tidak sah cuma sekedar ihtimalat doang, ya, kemungkinan. Li'anna al-asal al-amalu bi zahir wa adamu sarfid dalil an zahirihi kama taqaddam. Karena hukum asalnya apa? Kita beramal dengan zahir dan kita tidak memalingkan dalil tersebut dari zahirnya sebagaimana telah berlalu. Fala am yabqa ala umum. Am dia tetap di atas keumumannya. Wala yuqsaru ala ba'di afradihi illa bidalilin. Tidak boleh kita qasar, kita potong. Ya, kita qasar itu. Ya, kita potong gitu, kita kurangi. Umumnya tersebut dari sebagian afradnya, individunya illa bidalil, kecuali dengan dalil. Wal mutlaq yabqa ala itlaqi, mutlaq dia tetap di atas kemutlakan, wala ya'dilu an itlaqihi ila taqyidin illa bidalil. Dan kita boleh berpaling dari mutlaknya kepada muqayyid kecuali adanya apa? Dalil. Wa zahirul amr al-wujub, zahir daripada amr adalah wujub, fala yuhmalu ala an-nadab al-ghairihi illa bidalil. Tidak boleh kita bawa kepada nadab atau yang lainnya kecuali dengan dalil. Wa zahirun nahyi at-tahrimu, zahir daripada larangan adalah tahrim, fala yuhmalu al-karaha masalan illa bidalil. Faham? Fa in lam yujad dalilun aslan fa huwa ta'wilun fasidun mardudun li'annahu da'wa bila burhan ka qaulika ra'aytu asan turidu rajulan syuja'an. Kalau umpamanya tidak ada dalil secara asalnya yang menunjukkan bahwasanya dia ditakwil daripada makna zahir kepada makna marju', maka takwil yang fasid mardud, karena ini adalah klaim tanpa adanya burhan, tanpa adanya dalil. Seperti ucapanmu contohnya ra'aytu asadan, maksudnya adalah rajulan syuja'an. Nah, jelaskan lagi cepat saja. Wa hadha an-naw' min ta'wil tamtali'u fihi kutubus syiah wal batiniyah. Dan ta'wil jenis ini yang tanpa adanya dalil, adanya ihtimalat doang, itu sangat dipenuhi pada kitab-kitabnya orang Syiah dan Batiniyah. Haitsu fassaru al-fadhul Qur'an bima la tahtamilu min qaribin wala ba'id. Di mana mereka menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan makna yang tidak ada ihtimal sedikit pun dari makna tersebut. Paham? Lafaz tersebut tidak memiliki ihtimal kepada makna itu, dia tafsirkannya kayak gitu. La qarib wala ba'id. Jangankan dekat, ya, jangankan jauh, dekat aja enggak, gitu ya, jangankan jauh, gimana?
Gimana gimana? Gitu ya, jangankan yang jauh lah, yang dekat pun enggak, gitu ya. Intinya gitulah, enggak dekat enggak jauh. Aneh. Wa harrafuha an madlulihal haqiqi ila madlulat la wujudalaha illa fi uquli ashabiha. Mereka mentahrif, menyelewengkan lafaz-lafaz tersebut dari makna yang hakiki kepada madlulat, penunjukan-penunjukan makna yang tidak ada wujudnya sama sekali kecuali di akal-akalan mereka doang. Ini namanya yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Nah, ini namanya min babil ilhad. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaihim. Nah, fayufassiruna an-nur fi qoulihi ta'ala. Mereka menafsirkan cahaya nur di dalam firman Allah Ta'ala, fa'aminu billah wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna bi annal murad nurul a'immah min alil bait. Jadi mana itu coba tafsirannya? Maksudnya nur di sini adalah cahaya para imam-imam mereka dari ahli bait. Ini Syiah. Imam kita tuh bercahaya. Ya, cahaya api mungkin. Ini Syiah sesat. Paham ya kawan ya? Wa fi qoulihi ta'ala la tattakhidu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahid. Qalu ya'ni bidzalik. Maksudnya daripada ayat ini adalah kata orang Syiah, wala tattakhidu imamain. Janganlah kalian menjadikan adanya dua imam. Innama huwa imamun wahid. Cuma imam itu satu. Wa dzalika katsir, banyak sekali. Ketika apa namanya? Nabi memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih siapa? Menyembelih Baqarah. Maksudnya ini adalah bukan Baqarah, tapi adalah Aisyah. Menyembelih Aisyah. Dari mana? Asli. Itu lakorip wala bait. Masa sampai tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah. Saking bencinya mereka dengan Aisyah. Wa min ta'wilil fasid al-mardud ta'wilul mu'attilah fi babil asma'i was sifat. Di antara ta'wil yang fasid mardud adalah ta'wilnya al-mu'attilah pada bab asma' was sifat. Li'annahu ta'wilun laisa 'alaihi dalilun shahih. Syarat yang ketiga, asyatu asalis. Dengan ini kita tutup majelis kita. An yakuna hunaka mujibun lit-ta'wil. Di sana ada perkara yang mewajibkan, mengharuskan untuk mentakwil. Artinya apa? Kita tercegah untuk menafsirkan makna tersebut dengan makna yang zahir, kecuali kita tafsirkannya memang ke makna yang marjuh, kepada makna yang muawwal. Karena ada dalilnya memang. Bi an yakuna zahirun nas mukhalifan liqa'idatin muqarraratin ma'lumatin minad din bid-darurah. Di antara contohnya adalah maksudnya bahwasanya zahir nas tersebut itu menyelisihi kaidah yang telah baku, telah ditetapkan, yang telah ma'ruf dari agama Islam ini bid-darurah. Ma'ruf bid-darurah, al-ilm bid-darurah. Au mukhalifan linassin aqwa minhu sanadan, atau menyelisihi nas yang lebih kuat lagi dari sisi sanadnya, umpamanya hadis dengan hadis ya yang misalkan ahad dengan mutawatir, ya kita gunakan ahad mutawatir untuk kayak gini kawan ya, bukan untuk membantah daripada wahyu. Nah, misalu dzalik qaul sallallahu, contohnya adalah hadis Nabi SAW, al-jaru ahaqqu bisaqabihi. Al-jar itu adalah orang yang paling berhak bisaqabihi. Apa bisaqabihi? Bisaqabihi itu maksudnya apa? Hak syuf'ah. Ya. Saqab huwa al-qurb wal mulasaqah. Lihat, as-saqab adalah al-qurbu wal mulasaqah. Ya, suatu perkara yang dekat dan langsung bersebelahan tanpa adanya ya pemisah, enggak ada batasan. Contohnya misalkan apa? Tanah atau misalkan properti yang lainnya. Ini adalah perkara gini, kawan. Jadi
Antum punya tanah misalkan. Ya. Antum pengen jual. Maka jar, ini kita lagi bahas jar. Jar di sini maksudnya siapa? Kita katakan jar di sini sesuai zahir apa zahirnya? Tetangga. Antum bersebelahan banget rumahnya. Ketika antum menjual, ya, rumah ini, maka tetangga antum adalah orang yang paling berhak untuk membeli terlebih dahulu. Itu namanya hak syuf'ah. Paham? Kenapa? Ya karena nanti khawatirnya ketika dibelinya sama orang lain, ntar dapat mengganggu jalannya dia, ntar bangun apa, ini segala macam. Makanya apa? Untuk menjaga daripada hal tersebut, ya, adanya hak syuf'ah dalam Islam. Paham ya? Nah, kita katakan gitu. Ini namanya sakab, tanah atau games misalnya. Fayahtamilu anal murada al-jar al-mujawir. Maka di sini ada ihtimal daripada kata jar ini, yang dimaksud jar adalah al-mujawir, tetangga yang berdekatan. Wa huwal mulasik, ya. Tetangga yang bersampingan, yang betul-betul apa? Enggak ada batas. Ya, langsung lah. Atau berbatasan tapi langsung gitu. Wa huwal ma'na raji. Ini mana yang raji? Karena jar ya jar. Rajinya gitu zahirnya. Wa yahtamilu annal murad syarik. Tapi ada ihtimal juga yang dimaksud di situ adalah syarik. Syarik itu apa? Hah? Syarik itu adalah ini apa? Mitra perserikatan kita, yang berserikat dengan kita. Contoh misalkan gini. Ini mana yang marjuh, ini mana yang marjuh. Contoh misalkan, antum punya rumah. Ini rumah antum tuh yang itu baru. Ya, misal udah jadi, tapi itu ternyata sebenarnya bukan punya antum, hak sepenuhnya bukan punya antum. Antum ada mitra yang lain, ya, misalkan mitra ini ya, kakak antum, paham? Atau keluarga antum. Ketika antum pengen jual rumah tersebut, maka kakak antum lebih berhak untuk membelinya terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena takutnya tiba-tiba dibangun apa segala macam, ini ada hak saya di situ. Hak saya malah tidak bisa digunakan atau misalnya, paham? Itu namanya syarik, ya, namanya syarik. Dan ini tapi makna marju. Falam maja'al hadis, ketika datangnya hadis idza wudi'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Ketika wudi'atil hudud, ketika had-had, batasan-batasan kepemilikan telah diwudi'at, diletakkan, ditandai dengan jelas. Ya sehingga apa? Setiap bagian daripada syurakanya, ya kullu fardin minasyuraka itu qad zahar, telah jelas, telah tampak. Oh, umpamanya apa? Ini batasan saya, ini kamu itu. Umpamanya, oh ini saya yang belakang ya, kamu yang depan. Udah jelas tuh batasannya, paham? Wa surifati turuk maksudnya buyinati turuk wa syawari' likulli nasib. Jalannya, kemudian ya batasan jalur-jalurnya itu telah jelas. Oh ini kamu jalur di sini. Kalau kamu mau ini kamu ke sini. Ini pokoknya udah jelas semua. Paham ya? Fala syuf'ah, maka enggak ada syuf'ah di situ. Enggak ada hak syuf'ah lagi. Kenapa sekarang dikatakan yang lebih, kita baca dulu ya, baru ntar Anda jelaskan. Imtana iradatul jar al-mulasiq. Maka dari hadis ini apa? Menghalangi untuk kita menafsirkan maksudnya jar adalah al-mulasiq. Al-jarul mulasiq. Kenapa? Wa ta'ayyan hamlul lafadz ala syarik. Dan kita pastikan kita bawa lafadz jar ini kepada syarik, kepada mitra kita, kepada yang memiliki hubungan sama kita. Kenapa? Li'annahu la darba li hudud wa la sarfa li turuq illa fi syaraka. Karena tidak ada yang namanya kita membuat batasan-batasan kepemilikan, kemudian tidak ada namanya kita surifat turuq kecuali adanya syarakah. Adanya perserikatan, adanya namanya kemitraan, suatu kerjasama atau keluarga misalnya. Paham? Nggak boleh tiba-tiba oh ini nggak bisa. Menunjukkan memang di situ ada haknya satu sama lain. Makanya adanya wudi'atit tur, wudi'atul hudud, syarifatit tur. Amal jiran, adapun jiran fakulun ala hududihi wa turuqi. Setiap orang ya itu setiapnya dia berada di dalam haknya masing-masing dan di jalannya masing-masing, udah. Ya kalau tetangga, umpamanya tetangga, ya udah ente situ-situ aja, ini mah punya saya, udah jelas. Paham ya? Faman hamalahu ala syarik qala la syaf'alah.
Kalau ada orang yang membawanya kepada syirik, maka tidak ada syuf'ah lijarin bagi tetangga. Tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Wallahu a'lam. Paham ya? Ala kulit ulama khilaf dalam perkara ini, ikhwan. Kenapa khilaf? Ya, karena ada tentang masalah dhaif atau tidak dhaifnya sebuah hadis. Wallahu a'lam. Atau pemahamannya bagaimana. Tapi inilah. Kalau umpamanya dikatakan kayak gini, ini semua maknanya sahih, hadisnya sahih, maka kita katakan apa? Ya, kita bawakan jar ini adalah asyarik, maka ada syubhah bagi seorang tetangga. Udah, kita mau jual ke siapa pun bebas saja. Allahu a'lam. Wa yusamma zahiran bidalil, dan diberi nama zahir bil, maksudnya innal muawwal yasir zahiran bisa bidalil. Muawwal itu bisa menjadi ya kata yang kita sematkan padanya zahir dengan sebab adanya dalil. Anna zahir nau'an, karena zahir itu ada dua. Zahir min jihati lafaz, zahir dari sisi lafaz, wa zahir min jihati dalil. Zahir dari sisi apa? Dalil penunjukan. Fa huwa zahirun muqayyad, dia adalah zahir yang muqayyad. Fa wa yufhamu minhu anna dalil la budda an yakuna qawiyan liyakuna al marjuh rajih. Maka dipahami darinya dalilnya harus ya kuat supaya yang marjuhnya bisa menjadi rajih. Kalau dalil tidak kuat, yang marjuh enggak bisa jadi rajih nanti. Karena tidak lebih kuat dalilnya. Di anna ma la yusayyiruhu dalil rajihan la yakunu zahir. Karena perkara yang tidak bisa menjadikan sebuah perkara dalil tersebut jadi rajih, maka tidak akan jadi zahir. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ingin merajihkan suatu perkara, ya kita harus memiliki dalil yang rajih, yang kuat. Karena kalau tidak demikian, tidak akan menjadi rajih dalilnya. Berarti kalau tidak rajih, tidak dikatakan zahir. Wallahu a'lam. Insyaallah ini kayak gitu udah jelas insyaallah ya, sebagaimana Riana jelaskan. Setelah selesai berarti zahir dan al-muawwal. Insyaallah kita lanjutkan besok bab af'al. Besok enggak ada pergi lagi kan? Aman ya? Nah, insyaallah nih kita, karena targetnya ini apa? Targetnya puasa selesai nih. Artinya bulan puasa hari pertama puasa sebelumnya kalau perlu udah selesai. Ya. Supaya nanti bisa kita manfaatkan buat kayak keturunada daurah umpamanya sehari 2 kali pelajaran. Ya mungkin sehari 2 kali pelajaran ya bisa aja selesai gitu kan. Kalau digas sat. Atau 3 kali pelajaran gitu. Kalau warokotnya kita selesaikan, habis itu mukhtasar rodonya kita tunda di habis lebaran. Karena tanggung. Kalau pelajaran ditunda libur tuh putus dengan libur tanggung rasanya. Kita tuh kalau di Yaman tuh tradisinya pokoknya sampai harus selesai sebelum datangnya liburan. Karena kalau udah panjang, ya Allah udah ini agak kurang enak. Nah, kecuali memang urgen darurat ya enggak bisa ya enggak apa-apa, enggak paksain. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah.